hakikah, karena kita menyandarkan fi'il kepada fa'il aslinya. Ya. Tapi kalau kita menyandarkan fi'il qatala kepada amir, amir itu bermakna jundi. Nah, ternyata yang mukul itu orang lain, tapi suruhan si jundi. Berarti apa? Berarti dia majas akli. Ya. Oke, mungkin kalian bingungnya di sini. Ya. Di yang bagian saksun akhar, ya kan? Boleh kita bilang kayak gini. Misalnya kita bilang yang biasa aja, daraba al-jundi. Darabal jundiyu rajulan. Ya, oke. Kalau misalnya kita menyandarkan fi'il daraba kepada jundi, yang mukul itu sebenarnya adalah jundi, memang dia yang mukul. Ya, maka nisbahnya apa? Nisbah ini nisbahnya hakikah. Misalnya kemudian jundi ini nyuruh orang lain. Ya, nyuruh orang lain. Dia nyuruh orang lain untuk mukul. Berarti jundi ini jadi sabab, ya enggak? Nah, ketika jundi jadi sabab, maka kita boleh menyandarkan fi'il daraba kepada jundi. Ya kan? Karena dia jadi sebab, seperti kita bilang banal amiru al-madinata. Padahal yang membangun adalah ummal. Nah, di sini kita boleh bilang darabal jundiyu rajulan. Sebenarnya yang memukul adalah orang lain yang disuruh oleh jundi itu. Tapi kita menyandarkannya ke jundi. Sampai sini daraba jundi berarti dia majas akli. Ya. Nisbahnya. Ya. Ya kan? Ingat, majas akli letaknya di nisbah atau isnad. Ya. Kalau majas mursal itu letaknya di kalimat. Ya. Kita bilang, nih, isnad daraba kepada jundi, kalau yang mukul benar-benar jundi, dia hakikah akliyah. Ya. Isnad daraba kepada jundi, kalau yang mukul adalah syakhsun akhar, maka isnadnya ini dinamakan isnad majazi atau majaz akli. Isnadnya nih. Iya. Dikatakan majaz mursal dikatakan majaz mursal kalau jundi ini, lafaz jundi bermakna syakhsun akhar. Ada dua hal yang berbeda. Majaz mursal itu lafaz A bermakna B. Majaz akli menyandarkan fi'il kepada fa'il yang bukan hakikahnya. Ya, itu harus dibedakan. Bisa nggak? Masih bingung? Ya. Oke, kita bilang seperti ini. Ya. Bana al-amiru al-Madinah. Nah, di sini ada isnad menyandarkan bina kepada amir, ya kan? Kita bilang isnadnya ini hakiki atau majazi? Isnadnya majazi, ya kan? Isnadnya majazi. Nah, kalau amir ini, lafaz amir ini memang dia bermakna hakikah lafaznya. Lafaz amir memang bermakna hakikah. Ya. Tapi kalau kita ingin amirnya ini adalah majaz mursal di lafaz amirnya. Ya. Jadi di dalam banal amiru al-madinata ini bisa kita melihat dari isnadnya, bisa kita melihat dari lafaznya. Kalau kita melihat dari lafaznya, kita bilang binanya hakikah, amirnya hakikah, madinahnya hakikah. Maka isnadnya adalah isnad majazi. Ya. Tapi kalau kita bilang banaknya ini hakikah, amirnya ini sebenarnya adalah ummal, dia majaz mursal. Lafaz amir. Ya, kemudian madinahnya hakikah. Maka di sini kalau kita menginginkan amir itu maknanya ummal, nisbah bina kepada amir, di sini bukan majaz akli lagi. Karena dia isnad kepada fa'il hakikinya. Cuman fa'il hakikinya menggunakan lafaznya menggunakan majaz. Ya, sebenarnya ketika kita bilang banal amir, di sini kata amirnya artinya adalah ummal. Ya, maka isnad bina kepada amir itu hakikah. Kalau amirnya majaz, kalau lafaz amirnya majaz, ya, yang harus diperhatikan lafaz sama isnad. Majaz akli letaknya di isnad, ya, majaz mursal letaknya di lafaz. Oke, di sini. Ya. Ketika kita bilang darabal jundiyu rajulan, kalau yang memukulnya benar-benar jundi hakikah, itu mudah kan? Nah, kemudian jundi ini nyuruh orang. Jundi nyuruh orang. Orangnya itu adalah syakhsun Amr misalnya. Dia nyuruh si Amr. Nah,
harusnya kan fi'ilnya kita sandarkan ke sini, daraba amrun rajulan. Ini hakikah, ya kan? Tapi kita nggak ingin menyandarkannya ke si Amr, tapi kita pengen menyandarkan darabanya ke Jundi. Kenapa kita boleh menyandarkan daraba ke Jundi? Ya, karena Jundi ini jadi sabab. Dia yang menyuruh si Amr. Kan fi'il boleh disandarkan kepada sababnya. Ya, seperti kita bilang banal amiru al-Madinah. Ya, Amir ini jadi sebab, makanya dia boleh disandarkan. Nah, ketika kita menyandarkan daraba kepada Jundi, ya, padahal yang mukul adalah Amr, berarti sebenarnya Jundi nggak mukul, ya kan? Karena dia nggak mukul, berarti kita menyandarkan fi'il bukan kepada fa'ilnya, karena bukan Jundi yang mukul. Ya, berarti di sana ada majas akli. Sabab itu alaqah, atau mulakbat alaqah majas akli dengan alaqah majas mursal itu mirip. Ya, jadi ada sabab juga. Ya, sabab di sini, sabab di Jundi sini, dia yang membolehkan kita menyandarkan fi'il daraba ke Jundi, bukan yang mengubah makna Jundi jadi Amr. Jadi kalau sabab di majaz mursal, dia mengubah lafaz dengan makna yang lain, itu majaz mursal. Misalnya kita bilang ra'aina, ini majaz mursal misalnya, ya, ra'aina ghaisan. Ghaisan di sini punya dua makna. Ya, yang pertama matar, yang kedua adalah an-nabat. Makna hakiki daripada ghais itu adalah matar. Ya, ini makna wad'inya. Jadi kata ghais itu diletakkan pertama kali dengan makna matar. Ya. Nah, cuman di sini kita tidak bisa memaknakan ghais dengan makna matar. Kenapa? Karena ada qarinah, yaitu ra'aina. Ya, ra'aina itu menjaga, matarnya nggak bisa dijaga. Ya, yang bisa dijaga adalah tumbuhan. Nah, maka kata ghais di sini berubah maknanya dari matar menjadi nabat. Kenapa dia berubah? Karena ada alaqah antara ghais dengan nabat. Alaqahnya dinamakan sababiyah. Ya. Tapi berubahnya di mana? Berubahnya lafaznya awalnya ghais menunjukkan makna nabat. Ya, di sini kalau di sini lafaznya Jundi, dia tetap menunjukkan makna Jundi. Cuman isnadnya yang harusnya diisnadkan ke Amr, tapi kita isnadkan ke Jundi. Nah, kenapa boleh berpindah dari isnad ke Amr? Ya, Amr ini fa'il hakikinya, fa'il hakiki. Jundi ini fa'il majazi. Nah, kenapa kita boleh berpindah dari daraba amrun, dari daraba menisbahkan atau mengisnadkan daraba kepada fa'il hakikinya, kita boleh berpindah menisbahkan daraba kepada bukan fa'il hakikinya, ya, karena ada mulabasah, ya kan? Mulabasah itu sama dengan alaqah, karena ada mulabasah atau alaqah. Mulabasah atau alaqahnya adalah sabab, karena Jundi ini jadi sabab. Ya, tapi letak majasnya di mana? Letak majasnya di isnadnya di sini. Ya, kata darabanya hakikoh, ya, kata Jundinya hakikoh, kata rajulannya juga hakikoh. Ya, maka majasnya cuma terletak di sampai sini. Mafhum? Hah? Nah, kalau sudah mafhum sampai sini, kopernya daraba al-Jundi ini tinggal diganti dengan kata al-amir. Darabanya diganti dengan kata la, amirnya diganti dengan Jundi. Kenapa daraba diganti dengan kata la? Kita ingin pakai majaz mursal, kita ingin pakai isti'arah. Jundinya diganti dengan amir, kita ingin majaz mursal. Nah, seperti itu. Sekarang mungkin bingung karena kita belum belajar isti'arah, belum belajar majaz mursal. Ya, maka kita lanjut dulu. Nanti kita balik ke sini lagi. Ya. Ya. Yang menusah. Ya. Yang di atas amir, kalau yang membunuh Jundi itu lafaznya lafaz amir, tapi maknanya adalah Jundi. Kalau di sini Jundinya maknanya hakiki. Mafhum nggak? Mafhum sebenarnya, mafhumnya mafhum, tapi pengen merapikan. Kenapa? karena Jundi ini kayak sebenarnya kan nggak punya kuasa atas apa Amr itu.
permasalahannya mungkin di contohnya tadi Ustaz. Apa? Ini permasalahannya contohnya. Ya. Kalau secara kita ngobrol tinggi bilang itu kan kayak memang kayak gitu gitu, memang disadar ke dunia. Terus? Bukan kayaknya enggak kalau untuk sadar keutamaan itu rasanya kurang dapat gitu kan. Bisa. Kalau misalkan contohnya gitu ambatar anggap lah, itu kan agak bisa diterima karena mungkin kan anggap yang bukan gitu. Nggak bisa disedarkan ke Amr sini. Iya. Kenapa? Seakan-akan bisa. Bisa, Amr ini bisa nggak mukul? Bisa kan? Bisa. Ya. Nah, Lanjut dulu ke satu hadis. oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kita balik ke sini lagi. Biar nanti semakin banyak contoh majas mursal nih. Tapi saya tahu kalian tuh bingung antara majas mursal dengan majas akli, karena alaqahnya kadang sama, sababiyah gitu. Ya. Padahal kalau kalian bedakan, majas akli itu letaknya cuma di isnad. Ya, majas mursal itu letaknya cuma di lafaz. Nah, maka muncul kemungkinan itu. Kemungkinan sebenarnya bisa ditambah lagi di sini hakikoh. Ya, di sini hakikoh. Nah, di sini juga hakikoh. Nah, jadi kemungkinan majlis akli itu cuma di sini. 1, 2. Hakikoh atau hakikoh akliyah atau majlis akli. Lafaz dengan lafaz itu kemungkinannya 3. Imma istiarah, imma majlis mursal, imma hakiki. Ya, lafaz dengan lafaz, istiarah, majlis mursal, hakiki. Ini ya, kemungkinannya. Nanti kalau misalnya letak majasnya itu di lafaz, berarti ini kemungkinannya. Kalau letak majasnya di isnad, cuman majlis akli. Ya. Makanya di sini kita bilang ketika menyandarkan daraba kepada Jundi, yang dimaksud adalah Amr, dia majlis akli. Yang dimaksud itu bukan nih, berarti kayak gini kita bilang ya. Ketika kita menyandarkan daraba kepada Jundi, padahal sebenarnya daraba itu harusnya disandarkan kepada Amr, maka penyandaran daraba kepada Jundi itu majlis akli, ya kan? Nah, sampai sini paham kenapa penyandaran daraba kepada Jundi majlis akli? Paham kan? Berarti di sini ada 2. Kalau kita menyandarkan darabanya kepada Amr itu hakikah. Kalau menyandarkan daraba kepada Jundi itu majlis akli. Ini kan lafaz. Ini lafaz. Nah, lafaz daraba itu bisa diganti, bisa menggunakan majlis mursal. Di sini kebetulan kita menggunakan hakikah. Ya kan? Lafaz Jundinya kita menggunakan hakikah. Ya kan? Lafaz daraba itu bisa diganti dengan menggunakan istiarah menjadi qatala. Berarti apa? Lafaznya ada qatala, sebenarnya maknanya adalah daraba. Ya. Lafaz Jundi ini bisa diganti dengan majlis mursal dengan lafaz Amir. Lafaznya Amir sebenarnya maknanya adalah Jundi. Sekarang isnadnya berubah nggak? Kalau lafaznya diubah, isnadnya berubah nggak? Isnadnya nggak berubah. Ya, makanya ketika kita menyandarkan qatala kepada Amir, Amirnya bermakna Jundi, maka dia hakikah. Jadi yang penting kalian paham di sini, kalau menyandarkan daraba kepada Jundi, kalau di sini Jundinya itu saksun akhar, ya. Kalau yang mukul saksun akhar menyandarkan daraba kepada Jundi, maka itu majaz akli. Nah, tinggal diganti, kata daraba diganti dengan qatala, kata Jundi diganti dengan Amir. Kenapa kata daraba bisa diganti dengan qatala? Karena adanya isti'arah. Ya. Kenapa lafaz Jundi bisa diganti dengan Amir? Karena adanya majaz mursal. Nanti ini alaqahnya sababiyah. Alaqah lafaz Amir bermakna Jundi itu sababiyah alaqahnya. Nah, kalau di sini menyandarkan daraba kepada Jundi itu kenapa boleh? Karena Jundi itu jadi sabab Amr ini mukul orang. Ya, sampai situ. Ya. Yang di atas itu masih yang bawahnya masih turunan yang di atas. Ya. Kalau seandainya di kasus lain, si Jundi ini nggak dapat perintah dari Amir untuk membunuh, terus dia membawa orang untuk membunuh. Gitu. Ya. Itu ketika itu istilahnya ke yang orang lain itu tanpa perintah Amir balasan. Enggak masalah, karena Amir sama orang lain tuh nggak ada hubungan. Ini antara Jundi sama Amr hubungannya. Amir tuh nggak ikut-ikutan. Amir tuh menggunakan lafaznya aja, dia nggak nyuruh, nggak ada apa-apa. Cuman menggunakan lafaz. Nah, ya kita lanjut dulu. Nanti balik lagi.
itu yang tadi lafaz qatala tapi yang diinginkan adalah doroba itu isti'arah atau majaz mursal? Isti'arah. Isti'arah. Ya, karena antara qatala dengan daraba itu alaqahnya musyabahah nanti. Berarti intinya Ustaz mau menyampaikan ke kita bahwa qatala al-amir itu punya banyak wajah ya di situ, majaz. Ya, Bisa paham. ya. Pengen menyampaikan punya banyak majaz. Kalau misalnya yang itlaqul qut, itlaqul juz, Ya, atau itlaqus sabab wa iradatul musabab. yang qatala dengan doroba. Qatala dengan daraba itu nggak ada kuliah dan juz'iyah. Nggak bisa kita bilang darbun itu juz'un dari qatlun, nggak bisa. Oke, kita masuk kitabnya dulu. Kemarin majaz mufrad atau majaz lughawi itu adalah amal majazul mufradu fahuwal kalimah, dia adalah kalimah. Al musta'malah berarti dia yang musta'mal, sudah digunakan. Fi ghairi ma wudi'at lahu, kalimat yang digunakan bukan pada makna aslinya atau bukan pada makna maudhu'nya, tapi harus ada li alaqatin, harus ada alaqahnya ma'a qarinatin mani'atin an iradatihi. Nah, sekarang kita baca syarahnya. Wa ammal majazul mufradu wa huwal musyaru ilaihi fi ma taqaddama biqaulihi, ketemu enggak? Biqaulihi wa amma fil kalimah. Ya, halaman 55. Ya. Majaz mufrad wa huwa al-musyaru ilaihi fi ma taqaddama biqaulihi wa amma fil kalimah. Kan di awal al-majaz imma fil apa? Di awal itu imma fil isnad wa imma fil kalimah wa imma fil murakkab, ya kan? Imma an yakuna fil isnad wa imma fil kalimah wa imma fil murakkab. Nah, sebelumnya musannif menggunakan kata fil kalimah. Sekarang menggunakan wa ammal majazul mufrad. Majaz mufrad dengan majaz fil kalimah itu sama. Ya. Makanya kata musannif apa? Wa huwal musyaru ilaihi fi ma taqaddama biqaulihi wa amma fil kalimah. Ya. Wa adala anhu huna. Nah, kemudian kenapa berganti? Harusnya kan kalau misalnya di awalnya nyebut majaz fil kalimah, sebutkan di sini majaz fil kalimah kalau pengen mendefinisikan biar orang nggak bingung. Jangan-jangan majaz mufrad itu sesuatu yang lain selain dari taksim yang 3, ya kan? Nah, wa adala anhu huna, musannif adalah berpaling, mengganti dari awalnya menggunakan kata al majaz fil kalimah, mengganti dengan majaz al mufrad itu adalah liyata'atta lahu ta'rifuhu bi al kalimah al musta'malah, supaya beliau bisa mentakrifkan dengan kata-kata al kalimah al musta'malah. Nih, di dalam matannya ketika beliau bilang al majaz imma an yakuna fil isnad, ya, wa imma fil kalimah wa imma fil murakkab. Ya, ini di sini. Al majaz imma an yakuna fil isnad. Ya. Nah, pas mendefinisikan wa ammal majazul isnad fa huwa isnadul fi'li, ada kan ketika majaz aqli dijelaskan majaz fil isnad. Nah, wa imma fil kalimah atau fil kalimah. Nah, beliau ingin menjelaskan ini wa imma fil kalimah ini, tapi menggunakannya wa ammal majazul mufrad, ya kan? Wa amma al majazu al mufrad. Nah, di sana kenapa berpindah dari menggunakan kata majaz fil kalimah ke majaz fil mufrad? Padahal sama aja, maknanya sama. Harusnya kalau maknanya sama pakai satu lafaz aja, biar orang nggak bingung, biar orang nggak nyangka ini adalah taksim yang lain. Nah, tapi bagian dari sini. Nah, kata musannif apa? Kenapa beliau berpindah seperti ini? Karena beliau pengen mendefinisikan majaz dengan al kalimah, ya, al musta'malah. Nah, kalau kita bilang wa ammal majaz fil kalimah fahuwal kalimah al musta'malah, ada daur. Kita ingin tahu majaz fil kalimah lalu bilang kalimah. Ya. Nah, supaya enggak ada lalu dibilang wa ammal majazul mufrad. Nah,
biar orang sebenarnya nggak ada daur, tapi orang mikirnya ada daur karena ada dua kata kalimah. Karena ada dua kata kalimah. Yang ditarik isnad juga nggak ada daur juga. Nggak ada daur. Wa adala anhu huna liyata'atta lahu ta'rifuhu al-kalimat al-musta'malah. Musannif mengubah lafaz yang awalnya al-majaz fil kalimah, kemudian adalah diubah dengan wa ammal majazul mufrad. Kenapa? Liyata'atta, supaya bisa mendatangkan ta'rif al-kalimah al-musta'malah. Karena definisi majaz dengan kalimah musta'malah itu lebih definisi yang masyhur. Ila akhiri liyakuna jariyan al-masyhur, supaya beliau mengikuti definisi yang masyhur fi ta'rifihi. Wa illa, kalau beliau tidak mengubah, maksudnya tetap bilang al-majaz fil kalimah, maka definisinya bakal berubah. Maka definisinya wa illa la'arrafahu bil isti'mal. Maka definisinya bukan al-kalimah al-musta'malah, tapi isti'malul kalimah. Oke. Nih, musannif mendefinisikannya dengan Musannif mendefinisikannya dengan al-majaz al-mufrad itu adalah al-kalimah al-musta'malah. Kalau beliau tidak menggunakan kata majaz mufrad ini, tapi beliau menggunakan majaz fil kalimah, maka beliau mendefinisikannya tidak bisa pakai ini. Tapi mendefinisikannya harus dengan isti'malu al-kalimah. Apa bedanya dua ini? Apa bedanya al-kalimah al-musta'malah dengan isti'malu al-kalimah? Kalau kita bilang ra'aitu asadan yarmi, kalau kita menggunakan definisi majaz mufrad itu adalah al-kalimah al-musta'malah, maka letak majaznya adalah di asad. Kenapa? Karena asad ini adalah kalimat yang digunakan bukan pada makna aslinya, Berarti kalau ditanya ra'aitu asadan yarmi, letak majaznya di mana? Jawabannya di asad. Berarti majaz itu min qabili al-alfaz. Letak majaznya di lafaz, majaznya min qabili al-alfaz. Tapi kalau kita bilang majaz itu adalah isti'malul kalimah, maka letak majaznya di ra'aitu asadan yarmi, bukan di lafaz asad, tapi di mutakallim. Penggunaan mutakallim lafaz asad bermakna rajulun suja, di situ majaz. Penggunaan seorang mutakallim menggunakan asad dengan makna rajulun suja, di situ letak majaznya, bukan di lafaz asadnya. Berarti kalau makna majaz itu isti'malu kalimah, maka majaznya bukan di lafaz, tapi min qabilil af'al. Maksudnya adalah majaz itu adalah perbuatan mutakallim. Beda nggak? Beda kan? Satu, majaznya letaknya di lafaz asadnya. Kalau kita bilang majaz itu adalah al-kalimah al-musta'malah, maka lafaznya adalah nafsul kalimah. Kalau kita bilang majaz itu adalah isti'malul kalimah, berarti bukan nafsul lafaznya, tapi seorang mutakallim ketika dia menggunakan asad dengan makna yang lain, penggunaannya itulah majaz. Makanya nanti ada perdebatan, majaz itu min qabilil alfaz atau min qabilil af'al.
Ya. Nah, yang masyhur majaz itu min qabilil alfaz. Nah, supaya bisa mendatangkan ta'rif yang masyhur, maka musannif mengganti dengan kata-kata al-majazul mufrad, bukan al-majaz fil kalimah. Ya. Berarti itu secara langsung dia sama kayak kalimat jaizah sama kalimatul majaz nanti mengatakan. Kalau kalimah jaizah sama kalimah majuz sama-sama di kalimah. Mirip. Ya, kalau kalimah jaizah itu kan di lafaznya yang jadi fa'il. Kalau al-majuz sudah lafaznya jadi maf'ul. Berarti kalau kita memakai al-majaz fil kalimah harus artinya istimal. Ya. Isti'malul kalimah. Menggunakan kata. Menggunakan itu fi'il bukan? Fi'il dari ini fi'il di sini bukan fi'il yang istilah di nahwu ya. Fi'il di sini fi'il bermakna hadas. Fi'il yang bermakna perbuatan. Bukan fi'il yang daraba, yadribu atau istamala, bukan. Isti'mal itu kan masdar. Ya, tapi maksudnya isti'malul kalimah itu adalah perbuatan seorang mutakallim. Jadi ketika kita mendefinisikan majaz itu sebagai isti'malul kalimah, berarti letak majaznya bukan di lafaz asad, tapi letak majaznya adalah ketika seorang mutakallim menggunakan lafaz asad, tapi maknanya adalah rajulun suja'. Jadi letak majaznya di mana? Ketika seorang mutakallim menggunakan. Ya. Apa? Maknawi ya. Yang mana? Yang min qabilil af'al maknawi ya saja. Bisa kita bilang maknawi karena nggak ada lafaznya. Itu yang kedua itu majaz fil kalimah. Artinya istimal kalimah. Sebenarnya majaz fil kalimah dengan majaz mufrad itu sama. Tapi kalau kita menggunakan kata majaz mufrad, maka mendefinisikannya harus dengan al kalimah al musta'malah yang cocok. Kalau kita bilang al majaz fil kalimah, maka mendefinisikan dengan isti'malul kalimah. Kemudian istimal kalimah berarti daur enggak? Apa? Daur. Enggak daur. Bukan. Ya, karena kalimah yang pertama itu nama. Ya. Kalau istimal kalimah bisa dibilang tergantung mutakallim mau keluar makna apa. Enggak, mutakalim enggak bebas. Jadi mutakalim itu harus menggunakan makna itu harus ada alaqahnya. Nah, alaqah itu yang menentukan maknanya yang mana. Jadi mutakalim enggak bebas. Ya. Dia kan ada makna maudhu. Makna maudhu itu pasti seperti itu. Asal itu pasti untuk hayawan muftaris. Nah, nanti boleh ya mutakalim menggunakan hayawan muftaris untuk menunjukkan kipas angin misalnya. Enggak boleh kan? Enggak bebas, harus ada alaqahnya. Dan alaqahnya itu biasanya hubungan yang zahir, hubungan yang jelas. Misalnya antara manusia dengan asad, nggak bisa kita bilang alaqahnya sama-sama hidup, ya, tapi nyari sesuatu yang paling nampak. Singkat perjalanannya gimana? Gimana? Kayak singkat perjalanannya. Di istimal kalimah sama majaz fil kalimah. Yang pertama nama ismun al majaz, yang kedua kalimah di sana, yang kedua kalimah di dalam
di dalam istilah nahwu. Kalimah yang bermakna isim, fi'il dan huruf. Oke, kita baca dulu. Ya. Wa illa la'arrafahu bil isti'mal. Ya. Wa huwa ta'rif dengan isti'mal itu, wa huwa ta'rif dengan isti'mal, wa in kana sahihan, meskipun benar ta'rif dengan isti'mal itu, illa annahu laisa masyhur. Tapi ta'rif dengan isti'mal itu ghairu masyhur, karena yang masyhur definisinya majaz itu adalah kalimah al-musta'malah. Kemudian wa abbara fima taqaddama bima taqaddama. Kalau begitu kenapa di awal nggak bilang dari awal al-majazu imma fil isnad au fil majazil au majazil mufrad au fil murakab. Harusnya bilang gitu aja kan. Nah, wa abbara fima taqaddama bima taqaddama li'annahu al-ansab biqaulihi fil isnad. Karena majaz fil kalimah itu lebih cocok ketika ditaksim, ketika kita bagi al-majazu imma fil isnad wa imma fil kalimah, kan lebih enak. Wa imma fil kalimah wa imma fil murakab. Tapi kalau kita bilang al-majazu imma fil isnad wa imma al-majazul mufrad wa imma al-majaz fil murakab, kan gak enak. Biar ada sama-sama fi-nya. Ya, wa abbara fi ma taqaddama bima taqaddama li'annahu al-ansab biqaulihi fi fil isnad. Kan di awal wa ammal majazu fil isnad. Al-majaz imma an yakuna fil isnad wa imma fil kalimah wa imma fil murakab. Tapi kalau kita bilang al-majazu imma an yakuna fil isnad wa imma al-majazul mufrad wa imma fil murakab, kan gak enak. Ya. Nah, tulisannya al-majaznya apa? desain al-majaznya. Misalnya tanpa al-majaz. Imma fil isnad wa imma fil mufrad wa imma fil murakab. Enggak, mufrad sama kalimah itu sama. Jadi kalau dia bilang majaz, enggak ada nama majaz itu yang mufrad aja. Majaz mufrad itu nama satu kesatuan. Kalau mufrad aja kita mufrad aja itu bukan nama majaz. Ataf dari sebelumnya. Enggak bisa. Karena ini nama semua. Nama nggak bisa diatafkan. Nah. Oke. Ini ibarat aja, tentang ibarat aja. Nah. Kemudian definisinya, majaz itu adalah fahuwal kalimah. Kemarin kita sudah jelaskan kalimah di sana adalah isman au fi'lan au harfan. Al musta'malah. Musta'malah berarti kalimat yang sudah melewati marhalah wada kemudian digunakan oleh seorang mutakallim untuk menunjukkan sebuah makna. Kharajat al kalimah qabla al isti'mal, fala tusafu bil majaz kama la tusafu bil haqiqah. Ya. Kemarin kalimat yang wada itu masih belum disifati dengan hakikah, belum disifati dengan majaz. Fi ghairi ma'nan wudi'at lahu awalan kharaja al haqiqah. Ya. Kata awalan ini nanti ada pendapat bahwa hakikah itu wad'unnya namanya wad'un awali. Ya, majaz namanya wad'un sanawi. Ya. Fi ghairi ma wudi'at lahu awalan itu maksudnya adalah sama dengan kata-kata kita bilang dia bukan makna aslinya. Ya. Karena yang wudi'at lahu awalan itu adalah hakikah saja. Jadi lafaz itu diletakkan untuk hakikah dulu. Jadi nanti ada perbedaan pendapat, majaz itu maudhu atau bukan. Ya. Kalau bilang majaz maudhu berarti namanya maudhu'nya wad'an sanawiyan. Ya. Kalau kita kan sekarang kemarin kita mendefinisikan majaz itu bukan enggak maudhu, ya kan? Jadi lafaz ya. Lafaz asad misalnya. Ini lafaz maudhu, asad itu maudhu untuk hayawan muftaris. Ya. Kemudian selain hayawan muftaris maka dia ya ghairu maudhu. Nah, ini pendapat yang paling masyhur. Ya, pendapat paling masyhur seperti ini. Lafaz itu cuman diletakkan untuk satu makna. Ya, maudhu atau ghairu maudhu. Ada yang membagi yang maudhu ini dinamakan wad'un awali. Ya, yang ghairu maudhu ini dinamakan wad'un sanawi. Ya, jadi kalau orang ada bilang majaz itu maudhu juga, maksudnya adalah wad'un sanawi. Ya, sebenarnya wad'un sanawi itu masyhurnya adalah dengan kata ghairu maudhu.
Ya. Nah, jadi kata di sini, ketika di sini dibilang fi ghairi ma wudi'at lahu awalan, maksudnya adalah ini. Ya, yang bukan pada makna maudhu'nya. Ya. Apa? Yang ghairu maudhu' itu majas. Ya. Majas itu yang ghairu maudhu'. Makna di sini sama makna Ya. Oke, dengan kata-kata fi ghairi ma wudi'at lahu awalan kharajal haqiqah. Ya, karena hakikah itu fi ma wudi'at lahu awalan. Hakikah tanpa ada kata ghair. Ka asadin fil hayawanil muftaris. Seperti asad dalam yang bermakna hayawan muftaris. Wa ainin fil basirati aw jarihah. Seperti juga ain ketika menunjukkan makna basirah, mata hati, atau jarihah atau mata yang untuk melihat. Li'annahu wudi'a likullin minhuma awwaliyan. Nah, karena semuanya diletakkan wad'unnya wad'un awwali. Nah, wad'un awwali itu adalah hakikah. Nah, jadi kita bisa bilang wad'un awwaliyan itu adalah wad'an hakikiyan. Ya. Li'alaqatin ay li ajli munasabatin bainal makna alladhi wudi'at al kalimatu lahu walladhi lam tuda' lahu. Berarti alaqah di majas aqli, di majas mufrad itu antara makna hakikah dengan makna majazi. Ya. Kalau alaqah di majas aqli atau apa? Antara fi'il dengan fa'il majazi. Antara fi'il dengan fa'il majazi. Kalau di majas lughawi itu antara makna hakiki dengan makna majazi, alaqahnya. Ya. Li ajli munasabatin bainal makna alladhi wudi'at al kalimatu lahu walladhi lam tuda' lahu, atau antara makna hakiki dengan makna majazi. Fal hamilu 'alal isti'mal, fal hamilu yang membolehkan kita untuk isti'mal huwal alaqah, yang membolehkan kita menggunakan lafaz asad untuk menunjukkan makna hayawan muftaris itu karena adanya alaqah antara asad dengan yang membolehkan kita menggunakan lafaz asad untuk menunjukkan makna rajulun suja karena ada alaqah antara asad yang bermakna hayawan muftaris dengan rajulun suja, yaitu alaqahnya adalah musyabahah. Fala budda hina idzin min i'tibariha wa mulahadzatiha. Maka ketika kita ingin menggunakan lafaz kita harus mulahazah. Ya, kita harus menghadirkan alaqah itu. Ya, i'tibar dan mulahazah. Fa kharaja al-ghalat. Dengan kata-kata alaqah maka keluar kata-kata orang yang salah. Wa in wujidat fihi alaqah, meskipun ada alaqah. Misalnya ketika dia bilang ra'aitu asadan, nahu ra'aitu asadan turidu rajulan suja'an, aratta an tantiqa bir rajuli suja' fa ghalitta fanataqta bil asad falaysa hadza bimajas. Dia enggak sengaja ya pengen bilang orang ra'aitu asadan katanya, enggak sengaja bilang asad tanpa dia sadar adanya alaqah antara asad dengan rajulun suja' itu. Ya. Nah, itu tidak dikatakan sebagai majas. Jadi orang itu mengatakan majas kalau dia sadar ada alaqah antara kalimat asad dengan rajulun suja'. Aratta an tantiqa bir rajul, kamu ingin mengucapkan kata rajul as-suja' fa ghalita, tapi ternyata lidah terpeleset. Fanataqta bil asad, kalau lidah mengucapkan asad, falaisa hadza bimajas, ini bukan majas. Li'annal alaqata huna laysat illatun listi'malika, karena alaqah bukan alasan kita menggunakan lafaz asad. Alasannya kita keceplosan. Ya.
Jadi majas itu harus ada alasan kita menggunakannya, adalah alasan penggunaan lafaz itu harus dengan musyabahah. Li'annal alaqata huna laysat illatan liisti'malika li'adami mulahadatiha. Ya. Ma'a qarinatin, harus ada juga qarinah haliyatin au maqaliyatin. Qarinahnya qarinah haliyah atau qarinah maqaliyah, atau ma'nawiyah atau lafziyah, sama. Haliyah sama ma'nawiyah, maqaliyah sama dengan lafziyah. Mani'atin ay sarifatin. Mani'atin artinya yang memalingkan. An iradatihi ay iradati ma wudi'at lahul kalimah. Di dalam majas kalimahnya halus kalimah sarifah atau kalimah qarinah mani'ah. Qarinah mani'ah adalah qarinah yang tidak membolehkan seorang mukhatab memahami makna hakikinya. Itu namanya qarinah mani'ah. Kharajal kinayah, keluar kinayah. Kenapa? Karena kinayah itu antara hakikah dan majas. Nahu Zaidun tawilun nijat. Fa innal murada bitulin nijat lazimuhu. Yang dimaksudkan dengan tulin nijat adalah lazimnya, yaitu tulul qamah. Kenapa? Karena orang yang panjang sarung pedangnya biasanya orangnya tinggi. Tulul qamah itu tinggi badannya. Fan nijadu al mausufu bitul, nijat yang disifati dengan tinggi, kalimatun musta'malatun fi ghairi mawdi'atihi, adalah kalimah yang digunakan bukan pada makna aslinya. Li'alaqatin, dengan adanya alaqah. Tapi apa? Ma'aqarinatin haliyatin wahyal madhi. Ya, ma'aqarinatin haliyatin wahyal madhu, disertai dengan qarinah haliyah yaitu al-madhu. Illa anna hadhil qarinah la tamna'u iradatil ma'nal haqiqi. Tapi qarinah di dalam kinayah itu tidak menghalangi kita memaknai makna aslinya. Wahya tulu ala ilaqati saif, yaitu panjangnya ilaqati saif. Ilaqah itu sarung pedang. Ma'al kinayah. Apa maksudnya paragraf ini?